Jadi di sini adalah salah satu destinasi syariah di kota Madinah. Di belakang kita ada Gunung Uhud. Ujungnya sebelah sana. Kalau ditelusuri terus, panjangnya 7 km, lebarnya 3 km, tingginya 1 km. Gunung ini memiliki keistimewaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jadi Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, dan juga sebaliknya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya mencintai Gunung Uhud. Dan ketika itu, saat itu Nabi Muhammad SAW sedang ada di atas gunung, kemudian gunung tersebut bergetar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fa inna alaika nabiyyun, dikarenakan saat ini di atasmu ada seorang nabi, wa siddiqun, dan Abu Bakar Siddiq, wa syahidan, dan 2 orang yang kelak nanti akan mati syahid. Ini adalah salah satu bentuk kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bukti karena betul keadaannya setelah kejadian tersebut. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan benar-benar terbunuh mati syahid. Dan juga karena besarnya gunung ini seringkali dijadikan permisalan dalam agama Islam. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu mensolati jenazah atau mengikuti jenazah, maka pahalanya berapa? 1 kirot ya. 1 kirot itu seperti misal Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah sekali-kali kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum, dikarenakan kalaupun ada salah seorang dari antara kalian yang anfaqa mithla Uhudin dhahaba, bisa berinfak seluruh gunung Uhud ini semuanya emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak akan sampai 1 mud maupun setengahnya yang diinfakkan oleh sahabat. Dan alhamdulillah sekarang kita ada di medan perang Uhud. Benar-benar di sini adalah tempat perang Uhud ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Yang terletak di kanan kita adalah Gunung Uhud, dan sebelah kiri kita yaitu Bukit Rumah. Bukit Rumah itu namanya Bukit Pemanah-Pemanah ya, atau disebut juga sebagai Jabal Ainain, atau gunung yang memiliki 2 puncak. Yang puncak yang pertama yang sudah agak melandai ini, kemudian puncak yang kedua ada di sebelah sana. Dan termasuk sebab terjadinya perang Uhud ini adalah apa? Kekalahan kaum kafir Quraisy pada perang Badar. Jadi kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan yang sangat pahit di perang Badar. Banyak pemimpin mereka yang terbunuh. Kemudian mereka ingin membalaskan dendam dari kekalahan tersebut dengan menyerang kembali menyerang kembali kaum muslimin di Madinah, sehingga mereka berhasil mengumpulkan dana perang yang cukup besar. Dikisahkan itu sampai 50.000 dinar, dan mengumpulkan 3.000 pasukan untuk menyerbu kota Madinah. Mereka datang dari sebelah sana, Bapak, Ibu-ibu. Jadi di sana mereka nggak bisa masuk lewat Gunung Uhud ini karena ini batasnya. Kemudian di sini Bukit Rumah ya, atau Jabal Ainain. Jadi mereka datang dari sebelah sana dan mendirikan kemah di sebelah sana. Sedangkan Madinah posisinya ada di tempat kebun kurma sampai Masjid Nabawi sana Madinah ya. Kemudian setelah kaum muslimin mendengar berita tersebut, Nabi Muhammad SAW menyerukan jihad fisabilillah dan mengumpulkan para sahabat sampai berjumlah 1.000 orang. Namun di tengah perjalanan ada satu kaum munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang menggembosi pasukan, sehingga sampai di sini hanya 700 orang melawan 3.000 orang. Kemudian ketika sampai di sini Nabi Muhammad SAW menempatkan pasukan di sayap kanan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di tengahnya adalah paman beliau SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan sebelah kiri untuk menghadang Khalid bin Walid adalah Zubair bin Awam. Dan menempatkan juga 50 orang pasukan di atas Bukit Rumah, yaitu di atas Bukit Pemanah ya. Dengan bertitah Nabi Muhammad SAW agar pemanah selalu siap siaga dan selalu melindungi kaum muslimin dari pasukan berkudanya Khalid bin Walid, dan tidak turun ke medan perang apapun yang terjadi. Singkat cerita, pada pertama kali pertempuran kaum muslimin mengalami kemenangan, sehingga ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir Quraisy memang sudah tercari-berai kembali lagi ke kota Mekah. Kemudian ada sebagian dari mereka yang turun ke medan perang, ke sini ya. Kemudian saat itu Khalid bin Walid yang membawa pasukan berkuda melihat kesempatan tersebut dan kembali lagi memutar dan memukul kaum muslimin, membunuh semua pasukan pemanah dan memukul kaum muslimin sehingga ke belakang Jabal Uhud ya, jadi ke sana. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu terluka dan patah gigi gerahamnya, helm besinya masuk ke dalam sini dan terdorong sampai ke Gunung Uhud ya.
Sehingga banyak dari kalangan sahabat yang gugur mati syahid pada perang Uhud sampai 70 orang. Di antaranya adalah pemimpin pasukan pemanah tentu saja Abdullah bin Jubair bin Nu'man, pembawa bendera perang yaitu Mus'ab bin Umair, dan paman Nabi Muhammad SAW Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga ada satu orang sahabat yang baru menikah kemudian masuk ke medan perang dan terbunuh sehingga dimandikan oleh malaikat, dinamakan wasil malaikah, yang dimandikan malaikat yaitu Hamdalah bin Abi Amir. Ini adalah segelintir nama-nama yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini dari 70 orang sahabat. Dahulu Nabi Muhammad SAW seringkali mengunjungi syuhada Uhud untuk berziarah dan berikan salam kepada syuhada Uhud, ya, sampai sebelum wafatnya pun beliau SAW ke sini untuk memberikan salam kepada syuhada Uhud. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita berikan salam kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo ulangin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Antumus sabiqun. Antumus sabiqun. Wa nahnu insyaallah lahiqun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita telah memberikan salam kepada syuhada Uhud.